Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Selamat Paskah semuanya. Nah, adik-adik dan Kak Amel, nah hari ini adalah Hari Raya Paskah. Berarti kita sudah melalui 40 hari masa Prapaskah, yang artinya pada hari ini nih Kak Amel, masa berpantang dan berpuasa kita sudah selesai. Iya, nah Kak Tere dan adik-adik di rumah, karena adik-adik sudah pintar nih selama ini 40 hari telah baik berpantangnya, yuk kita berikan tepuk salut untuk adik-adik di rumah. Yuk, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Iya, jadi Kak Tere, karena ini adalah hari Paskah itu adalah puncak perayaan dalam Tri Hari Suci, ya. Dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, dan puncaknya pada hari ini Hari Raya Paskah. Iya, oleh karena itu kita boleh berpesta di hari ini, adik-adik. Nah, Kak Tere, hari Paskah itu juga merupakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ya Kak Amel, Kak Tere pernah baca di Alkitab, katanya pada zaman Yesus juga ada sebutan Hari Raya Paskah ya Kak Amel. Itu maksudnya gimana tuh Kak Amel? Gimana ya? Pasti adik-adik pernah membaca atau pernah mendengar dari kakak pendampingnya ketika membacakan bacaan Injil di Minggu Gembira, pernah dikatakan Hari Raya Paskah, sementara Yesus masih mengajar di mana-mana kan. Jadi Paskah untuk sebutan pada saat itu untuk memperingati apa ya kira-kira Kak Tere? Nah, perayaan Paskah pada masa Yesus diperingati untuk memperingati bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Iya ya. Iya Kak Amel. Sementara penggunaan masa Paskah pada saat ini digunakan untuk merayakan Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus. Iya, jadi berbeda ya Kak Tere ya. Iya dong Kak Amel. Jadi adik-adik, walaupun kata Paskah sudah ada sejak dahulu, tapi maknanya berbeda ya. Oke, untuk itu mari kita mulai Minggu Gembira kita dengan bangkit berdiri dan bernyanyi.
adik-adik sekami yang ada di rumah, sebelum kita memulai minggu gembira kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mengikuti minggu gembira. Kiranya berkatilah kami sekami pribadi, lepas pribadi, agar dapat mengikuti minggu gembira ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik yang baik, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Nah, berbeda dari biasanya, bacaannya akan dibacakan secara bergilir. Nanti ayat genap akan dibacakan oleh Kak Maria dan ayat ganjil akan kakak sendiri yang bacakan. Bisa ya? Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik di rumah, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan. Nah, untuk mendalami sabda Tuhan yang telah dibacakan kakak berdua tadi, di sini kakak mau bertanya, siapa yang pergi ke kubur Yesus tadi pertama kali? Ya, kakak Grace? Nah, orang yang pertama kali ke kubur Yesus adalah Maria Magdalena. Beliau datang ke kubur Yesus ingin menyampaikan atau ingin memberikan rempah-rempah, sekalian berziarah kubur. Lalu, setelah Maria ke kubur Yesus, apa yang dilakukan Maria setelah itu, Kak Grace? Nah, ternyata adik-adik yang ada di rumah, Maria Magdalena melihat bahwa batu kubur Yesus itu sudah terguling. Dan diintip-intip, ternyata jenazah Yesus itu sudah tidak ada. Maka karena terkejut, Maria pergi berlari lagi menyampiri dua murid Yesus. Siapa murid Yesus itu, Kak Maria? Nah, murid Yesus yang dijumpai oleh Maria Magdalena adalah Simon Petrus dan murid Yesus yang dikasihinya. Ya, betul kali. Yang dihampiri adalah Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Lalu Kak Grace, setelah itu apa yang mereka lakukan? Iya, nah setelah dua murid itu datang diberitakan ke Maria bahwa batu kuburnya telah terguling, mereka berlari lagi datang ke kubur Yesus melihat apakah betul-betulan tergulingkah batu kubur itu. Ternyata adik-adik di rumah betul bahwa batu kuburnya sudah terguling dan jenazah Yesus itu sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Apakah hilang? Apakah dicuri? Nah, itu masih menjadi pertanyaan para muridnya. Nah, sama seperti contoh misalnya nih adik-adik di rumah pergi ke kuburan, misalnya ziarah mau ke tempat keluarga. Tiba-tiba pada saat kalian mau ziarah, tidak ada lagi jenazah di dalam kuburan itu. Nah, pasti adik-adik di rumah semua kaget ya kan, pasti terkejut. Nah, sama seperti itu juga Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang pergi ke kuburan Yesus tersebut. Nah, hal yang mau ditekankan pada firman Tuhan adalah Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian adik-adik yang ada di rumah, jenazah Yesus itu tidak hilang, tidak dicuri Kak Maria, melainkan bangkit dari antara orang mati. Jadi kita sebagai anak-anak Yesus juga bangkit dari kematian. Jadi Kak Maria, kira-kira kematian yang dimaksud bagaimana ya? Nah, maksud dari kematian pada saat ini adalah bahwa kita yang sering sekali melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang kita sengaja. Contohnya seperti misalnya malas ke gereja, jika disuruh orang tua kita melawan, berbohong, dan sebagainya. Ada contoh lain Kak Grace? Nah, contoh dari kematian itu adalah tidak berdoa.
Tapi kakak yakin adik-adik di rumah pasti rajin berdoa kan? rajin nih. Malas, tidak mengerjakan PR-nya. Nah, itu adalah sifat dari kematian. Sama dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kita sebagai anak-anak Yesus juga harus bisa bangkit dari kematian. Jadi, kita harus bisa bangkit dari sikap malas kita, sikap berbohong, sikap mencuri, sejalan dengan kebangkitan Yesus itu. Iya, sama seperti hal ini. Contoh misalnya sama seperti manusia yang baru lahir. Nah, jika bayi yang baru lahir itu kan pasti masih bersih, suci. Jadi kita harus bangkit dari kematian, maksudnya sikap-sikap kita yang itu melakukan dosa. Oke? Nah, kita harus terlahir lagi. Sama seperti kebangkitan Yesus ini menandakan pengharapan baru. Kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Yesus yang baik, juga harus bangkit dan memiliki pengharapan baru. Kakak berdua berharap untuk adik-adik yang ada di rumah, setelah masa Paskah ini, kita terlahir lagi seperti anak bayi yang baru, kita punya pengharapan baru, dan kita bisa bangkit dari kubur. Benar. Nah, adik-adik di rumah harus percaya tetapi harus percaya bahwa dari kebangkitan Yesus sendiri kita akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru dan manusia yang lebih baik lagi. Betul. Demikian ya. Kakak berdua berharap kita bisa bangkit, memiliki pengharapan baru serta terlahir kembali. Oke? Terima kasih. Selamat Hari Paskah. Dadah. Teman-teman, marilah kita berdoa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa bagi pemimpin negara dan gereja. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin negara, berilah kesehatan, panjang umur, kebijaksanaan agar bisa memimpin negara kami dengan baik. Dan begitu juga berkati pemimpin gereja kami, berilah kesehatan, panjang umur, kebijaksanaan agar bisa memimpin negara kami dengan baik. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesehatan. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, kalau Bapa yang Maha Baik, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada, dan sembuhkanlah mereka dari segala penyakitnya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Asmika kami, ya Bapa, berkatilah Asmika kami agar selalu ceria dalam setiap hal. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkannya. Marilah kita satukan doa kita dan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
apapun yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku anak misioner setia ikut Yesus, meski banyak rintangannya ku jalani terus. Doa derma kurban kaya tak pernah ku tinggalkan, jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2D2K itu semangat kita, doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Aku anak misioner setia ikut Yesus, meski banyak rintangannya ku jalani terus. Doa derma kurban kaya tak pernah ku tinggalkan, jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2D2K itu semangat kita, doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Halo adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk kreativitas. Kreativitas kita berbentuk game. Game apa? Haleluya. Seperti apa itu? Karena sekarang suasana Paskah. seperti apa gamenya? Begini, lihat ibu Melisnya. Nanti kalau ibu katakan al, tangannya di lutut, le di pinggang, lu di pundak, ya lompat. Kita coba ya. Al, le, lu, ya. Al, le, lu, ya. Al, lu, le, al, lu, ya. Al, le, ya, lu. Al, le, ya. Adik-adik semua, selamat mencoba kreativitas. Haleluya. Dadah. Adik-adik sekami, minggu gembira kita telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami panjatkan kepadamu karena kami sudah selesai minggu gembira ini. Bapa, semoga firman-Mu yang disampaikan melalui guru pemimpin kami bisa kami hayati, kami amalkan dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
adik-adik yang ada di rumah, akhirnya kegiatan Minggu Gembira kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, terima kasih ya karena sudah mengikuti Minggu Gembira kita mulai awal, pertengahan, hingga Minggu Gembira kita telah selesai. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Minggu Gembira di minggu-minggu selanjutnya. Kakak-kakak berdua mengucapkan Selamat Paskah.